Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel saya. Pada video kali ini kita akan mengulas ya beberapa besaran-besaran fisika yang mungkin sudah Anda pahami ketika mempelajari materi-materi sebelumnya, yaitu seperti energi kinetik, kemudian momentum sudut, torsi, ya, impuls, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin perlu dijelaskan kembali yang eh, paling utama yang berhubungan dengan benda tegar, karena beberapa besaran ini juga harus dipahami pada saat menganalisis dinamika benda tegar yang akan kita bahas nanti di subbab terakhir ya pada pertemuan kali ini. Baik, yang pertama adalah energi kinetik rotasi ya. Energi kinetik rotasi ini sebenarnya mirip dengan bentuk dari energi kinetik translasi ya. Energi kinetik itu translasi adalah uh, setengah mv kuadrat ya. Nah, kalau kita berbicara tentang gerak rotasi, maka biasanya massa pada gerak translasi itu analog dengan momen inersia. Kemudian kecepatan linear v itu analog dengan kecepatan sudut omega. Maka bentuknya di sini sebenarnya mirip seperti gerak translasi kan. Nanti ini akan kita buktikan ya pada soal yang akan kita coba pada video kali ini. Kemudian momentum sudut, kalau di buku yang kita gunakan simbolnya adalah omega ya. Tapi ada juga yang menyimbolkannya itu sebagai L yang di buku SMA kayaknya. Nah, sama halnya seperti energi kinetik rotasi ini juga analog dengan momentum linear ya. Kalau momentum linear kan dia massa kali kecepatan ya. Nah, kalau di sini massanya itu analog dengan momen inersia dan kecepatannya analog dengan kecepatan sudut, ya kan? Kemudian persamaan gerak benda tegar, baik ini juga eh, sering nanti akan digunakan ya, ini harus dipahami. Prinsip momentum sudut ini kalau di gerak translasi ini hukum kedua Newton ya. Ini adalah hukum kedua Newton. Jadi eh, gaya F itu sama dengan turunan dari momentum linear kan seperti itu. Nah, kalau gaya pada graf rotasi dia analog dengan momen gaya atau torsi ya. Nah, torsi ini ya sama dengan turunan dari omega atau momentum sudut ya. Nah, sorry, omeganya di sini omega yang besar ya, momentum sudut. Kalau omega yang kecil ini uh, dia adalah kecepatan sudut. Nah, dari sini karena dianggap momen inersianya konstan, maka di sini bisa kita tuliskan bahwa sama dengan I omega dot, di mana omega dot ini adalah percepatan sudut. Nah, torsi sama dengan I dikali alfa. Ya, ini prinsip momentum sudut. Kemudian prinsip kekal energi juga masih berlaku ya, karena eh, di sini dianggap gaya yang bekerja konservatif, sehingga kita masih bisa menerapkan hukum kekalahan energi. Cuma biasanya karena gerak umum benda tegar itu ada dua ya, gerak translasi dan gerak rotasi, maka biasanya nanti di energi kinetiknya di sini itu ada dua, yaitu energi kinetik dan energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Nah, selanjutnya usaha ya, usaha dan daya benda tegar. Nah, misalkan tinjau benda R ya, benda tegar R yang dapat berotasi pada suatu bidang ya di sekitar sumbu rotasi O yang tegak lurus dengan bidang. Nah, jika ini apa? Lambda ya, lambda kapital itu seperti ini. Jika lambda adalah torsi yang bekerja pada benda karena pengaruh gaya F pada titik A ya. Nah, usaha yang dilakukan benda sejauh dθ adalah, nah ini adalah perpindahan sudutnya, gayanya adalah torsi ya, seperti usaha pada gerak translasi ya, F kali S. Nah, di sini F-nya itu analog dengan torsi,
lambda, dan S-nya analog dengan d theta. Maka di sini bisa dituliskan dw sama dengan torsi d theta. Ya. Nah, eh, selanjutnya daya juga sama sih, turunan dari usaha terhadap waktu. Ya, nanti diperoleh buat torsi kali omega. Oke. Nah, teorema 9.8 usaha total ini adalah teorema yang berhubungan dengan usaha energi ya, hubungan antara usaha dan energi ya. Usaha total yang dilakukan sebuah benda tegar dari sudut theta 1 dengan kecepatan sudut omega 1 menuju sudut theta 2 dengan kecepatan sudut omega 2 itu eh, merupakan perubahan energi kinetik rotasi antara omega 1 dan omega 2 ya, usaha sebagai perubahan energi kinetik rotasi ya. Ini juga sama sih, sama seperti yang teorema usaha energi pada gerak translasi. Nah, impuls ya, impuls sudut ini merupakan gaya. Kalau misalkan impuls sudut berarti momen gaya yang bekerja pada waktu yang uh, cepat ya, waktu yang singkat. Nah, teorema 9.9 ini tentang impuls adalah perubahan momentum sudut ya, seperti itu. Ini adalah impuls ya, impuls menyebabkan perubahan momentum sudut. Kemudian teorema 9.10 itu tentang hukum kekalahan momentum sudut. Ya, berlaku juga hukum kekalahan momentum sudut. Ya, beberapa teorema-teorema ini harus dipahami karena nanti akan digunakan dalam menganalisis ya beberapa masalah yang berhubungan dengan benda tegar. Oke, sekarang kita akan membuktikan bahwa energi kinetik rotasi itu sama dengan setengah I omega kuadrat ya, yang analog dengan persamaan energi kinetik translasi. Oke, lihat gambar 9 strip 23, ada benda tegar ya, dibatasi oleh wilayah yang diberi batas ini, yang ya sembarang saja, benda tegar sembarang itu sedang diputar ya pada sumbu AB ya. Di sini diputarnya digambarkan berlawanan jarum jam dengan kecepatan sudut omega konstan yang dianggapnya. Buktikan bahwa energi kinetik rotasi benda tegar itu ditunjukkan sama dengan setengah I omega kuadrat, di mana I adalah momen inersia di sekitar sumbu rotasi AB. Oke, jadi AB ini merupakan sumbu rotasi dari benda tegar yang tampil di gambar 9 strip 23. Baik, pertama tinjau ya salah satu partikel yang berada di dalam benda tegar, yaitu partikel P di sini. Partikel P ini adalah salah satu partikel aja dari kumpulan banyak partikel yang ada di dalam benda tegar ini ya. Nah, partikel P ini memiliki massa m nu. Ya, nu ini artinya uh, nomor ya, anggap saja ini adalah nomor partikel yang ada di dalam benda tegar. Kemudian P juga berada pada posisi RV dari sumbu rotasi ya, secara tegak lurus. Nah, oleh karena itu, karena P ini berotasi di sekitar sumbu rotasi AB, maka akan membentuk lingkaran ya PQRSP, sehingga P itu memiliki kecepatan linear V nu sama dengan omega R nu ya. Ini adalah kecepatan linear, di mana R nu adalah jarak titik P ini dari sumbu rotasi AB. Nah, karena energi kinetik rotasi di sekitar AB itu ya sama dengan setengah M nu V nu kuadrat ya, kalau kita pakai kecepatan linear, di mana tadi V nu-nya omega R nu ya. Ini adalah energi kinetik rotasi ya yang dimiliki oleh partikel P. Nah, kalau kita ingin mencari energi kinetik semua partikel yang terdapat di dalam benda tegar ya, berarti harus kita sigma ya, dari nu-nya sama dengan 1 sampai sama dengan n partikel yang ada di dalam benda tegar. Nah, kita tadi sudah menyebutkan bahwa omega ini adalah kecepatan sudut konstan, jadi bisa kita keluarkan dari sigma, dan setengah juga ini adalah suatu konstanta, bisa dikeluarkan keluar sigma.
dan bisa kita tuliskan seperti ini. Dan kita ketahui bahwa sigma m nu r nu kuadrat ini adalah momen inersia. Ya kan ini adalah I. Oleh karena itu di sini sudah kita buktikan bahwa T energi kinetik rotasi sama dengan ini diganti I setengah I omega kuadrat ya. Nah, jadi terbukti bahwa persamaan energi kinetik rotasi itu setengah I omega kuadrat yang analog ya sebenarnya dengan setengah mv kuadrat gitu ya. Nah, di sini asumsinya sistemnya diskrit ya. Ini juga bisa nanti diturunkan dengan sistem kontinu dengan menggunakan proses integral. Baik, seperti itu terkait dengan beberapa besaran-besaran yang mungkin penting ya harus dipahami dalam menganalisis nanti masalah-masalah dinamika benda tegar. Terima kasih sudah nyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.